Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai kembali materi matematika kita, yaitu di bab terakhir ya, mengenai tentang bab 3 transformasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu kaitan dengan kompetensi dasar yang harus bisa kita selesaikan. Nah, bab transformasi ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.4 dan KD 4.4 gitu. Nah, di KD 3.4 ini kita akan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Ya, jadi kaitannya masih dengan matriks bab sebelumnya. Nah, KD 4.4 di sini adalah keterampilannya ya. Di sini adalah pengetahuannya KD 3.4, sedangkan KD 4.4 keterampilan. Keterampilannya itu kalau di matematika berarti kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu berupa yang translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, KD 3.4 dan 4.4 ini tadi sudah ibu katakan berkaitan dengan bab 3 transformasi. Apakah itu transformasi? Nih, pengertian transformasi, yaitu kita bahas A, pengertian dan jenis transformasi. Transformasi adalah mengubah setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan satu aturan tertentu. Jadi yang namanya transformasi di matematik, kita mengubah jadi setiap koordinat titik di bidang kartesius berarti ya menjadi koordinat lain pada bidang dengan satu aturan tertentu. Nah, satu aturan tertentu ini nih, ini yang disebut dengan jenis transformasi ya. Jadi ada satu titik kita mau ngapain tuh, satu aturan itu pakai apa. Ini jenis-jenis transformasi yang kita bahas ini adalah aturan tertentu ini adalah translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi ya. Translasi artinya pergeseran atau perpindahan, refleksi artinya pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi adalah perkalian. Bab ini, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, sudah pernah dibahas ketika kelas 8 ya, di tingkat SMP atau di madrasah sanawiyah gitu. Terus kita bahas lagi. Nah, di sini kita bahasnya yang berkaitan dengan matriks ya. Kita kaitannya dengan matriks. Jadi bagaimana transformasi geometri ini, translasi keempat ini, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, kita kaitkan dengan matriks gitu. Nah, kita mulai saja. Yang pertama yaitu jenis transformasinya adalah translasi atau pergeseran ya. Translasi itu adalah transformasi geometri, satu jenis transformasi geometri. Jadi memindahkan koordinat titik itu aturannya apa nih? Yang memindahkan setiap titik pada bidang transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Jadi kalau ditranslasi, satu titiknya itu aturannya adalah dipindahkannya menurut jarak dan arah tertentu. Nah, lambang dari translasi adalah huruf T besar. Nah, ini dengan bentuk matriksnya AB. Nih, bentuk matriksnya AB. Nah, ini nih. Jadi ada satu titik, Px, Y, kita translasikan, maka bayangan titik tersebut adalah mencarinya ada satu titik nih, X, Y, terus kita translasikan, maka bayangannya menjadi X plus A, dan Y-nya menjadi Y plus B. Nah, bentuk ini nih sudah dibahas ketika kalian kelas 8. Nah, kaitannya sekarang kan dengan matriks. Nah, berarti titik X, Y kita ubah jadi bentuk matriks untuk mencari titik bayangannya ya. Setelah titik itu ditranslasikan, kita titik bayangannya dengan bentuk matriks jadi begini. Jadi titik X-nya kita buat XY. Nah, 2 kali 1, matriks 2 kali 1 tambah bentuk translasinya adalah AB. Nah, ini sama dengan bayangannya X aksen jadi X tambah A atau X plus A, Y aksennya adalah Y plus B. Oke, nah sekarang ini kita ada contohnya. Nih,
Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik A 3,2, titik B koordinat titik B adalah 6,3, koordinat titik C adalah 4,6 oleh translasi 25. Jadi nih titik A, B, C mau kita translasikan, mau kita buat transformasi ya dengan translasi koordinat. Bentuknya adalah 25. Nih contohnya. Jadi ini adalah titik A, kita buat bentuk matriks 32 ya, matriks kolom. Nih jadi 32 plus pakai ini ya. Ini translasinya adalah notasinya 25. Berarti X aksennya 3 plus 2 adalah 5, sedangkan Y aksennya 2 tambah 5 adalah 7. Jadi ini koordinat titik bayangan dari titik A adalah 5,7. Nah, untuk titik B kan tadi 6,3, kita ubah jadi bentuk matriks 63. Berarti mencari titik bayangannya 63 plus translasinya 25. Nah, bayangannya X aksen 6 plus 2 adalah 8. 3 tambah 5 atau 3 plus 5 8. Jadi 88 nih dapat bentuk matriksnya. Jadi koordinat titik bayangan B yaitu B aksen adalah 8,8. Untuk C juga sama. C aksen sama dengan kita ini titik C ini koordinat titiknya kita ubah jadi matriks 46 plus 25 sama dengan 4 tambah 2 6, 6 tambah 5 11. Nah, jadi koordinat titik bayangan C adalah 6,11. Jadi titik bayangannya adalah ini A aksen 5,7, B aksen 8,8, C aksen 6,11. A aksen adalah 5,7, B aksennya titik bayangannya 8,8 dan C aksen adalah 6,11.